Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Untuk anak-anakku kelas 8 semuanya yang mengikuti proses pembelajaran daring baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah, perlu diketahui bahwa kalian wajib dan harus mencatat semua materi yang ada pada pembelajaran daring, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Di buku tulis SKI, jangan ada yang menulis di buku lain ataupun tercampur dengan catatan mata pelajaran yang lain. Semua tugas pun juga harus diselesaikan. Untuk yang mengikuti pembelajaran daring di rumah, minggu depan insya Allah tanggal 11 Oktober kita akan bertatap muka di madrasah. Jadi untuk tugas-tugasnya mohon yang belum selesai segera diselesaikan dan nantinya akan saya nilai ketika pembelajaran tatap muka di madrasah. Kenapa catatan harus dilengkapi? Karena semua pembelajaran untuk PTS atau penilaian tengah semester itu sumber belajarnya ya dari catatan kalian sendiri. Jika catatan tidak lengkap atau masih banyak yang kosong, otomatis bahan belajar kalian pun akan berkurang. Jadi catatlah semua materi dengan lengkap. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita membahas tentang periode Abbasiyah pertama. Masih ingat berapa tahun mereka menjabat atau periode Abbasiyah 1 itu? Yaitu selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode Abbasiyah 1 itu disebut dengan periode keemasan. Kenapa? Karena dinasti ini mencapai kemajuan peradaban di berbagai bidang, terutama di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, politik, seni budaya, ekonomi, dan juga militer. Nah, periode Abbasiyah 1 ini, khalifah yang pertama itu adalah Abul Abbas As-Saffah. Puncak keberhasilan dari dinasti Abbasiyah periode 1 itu berada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang periodisasi Daulah Abbasiyah kedua. Periode Abbasiyah 2 berlangsung selama 99 tahun dan dipimpin oleh 13 khalifah. Periode ini bisa dikatakan sebagai awal melemahnya Daulah Abbasiyah. Mengapa? Karena pada waktu itu kebijakan Khalifah Al-Mu'tasim terhadap unsur Turki dalam masalah ketentaraan membuat praktik kebiasaan orang-orang muslim mengikuti perjalanan perang menjadi terhenti. Jadi awal mulanya itu dari Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama, yang ke-8 yaitu Al-Mu'tasim Billah itu membuat unsur Turki. Jadi tentara-tentara itu diambil dari Turki sehingga orang dalam sendiri, orang Baghdad yang biasanya mengikuti praktek perang, keluar kemana-mana mengikuti perjalanan perang itu menjadi terhenti karena adanya unsur Turki atau prajurit-prajurit Turki yang profesional. Nah, karena pasukan-pasukan tentara dari Turki itu adalah terdiri dari prajurit-prajurit yang profesional,
Akibatnya banyak pula di antara orang-orang Turki yang diberi jabatan gubernur dan panglima perang pada waktu itu oleh Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Akibatnya tentara menjadi sangat dominan dan banyak memberikan pengaruh kepada khalifah. Jadi khalifah ini malah diatur oleh tentara Turki tersebut karena khalifahnya tidak memiliki kekuatan. Seharusnya kan khalifah itu memimpin sebuah kerajaan gitu ya. Tetapi pada waktu itu tentara-tentara dari Turki ini tadi mendominasi karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat profesional. Jadi mereka yang menyuruh khalifah, bukan khalifah yang menyuruh tentara, seperti itu. Periode Abbasiyah kedua ini juga sering disebut dengan masa pengaruh Turki karena datangnya orang-orang atau tentara-tentara dari Turki yang mendominasi kepemimpinan pada periode Abbasiyah kedua. Khalifah Al-Mu'tasim dan Khalifah sesudahnya yaitu Al-Wasik masih mampu mengendalikan mereka, masih mampu mengendalikan tentara-tentara Turki tersebut. Akan tetapi, ketika Khalifah Al-Mutawakkil yang merupakan khalifah awal di periode kedua merupakan khalifah yang lemah. Pada masanya, orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat setelah Al-Mutawakkil wafat. Merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah sesuai kehendak mereka. Jadi dengan demikian kekuasaan tidak lagi ada di tangan Khalifah Bani Abbas, walaupun mereka tetap berada pada jabatan khalifah. Dan keberadaannya itu hanya sebagai simbol saja. Kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode ini menjadi lemah. Akibatnya banyak daerah-daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu diatasi karena khalifahnya itu hanya sebagai simbol pemimpin saja, tetapi yang mengatur keseluruhan di daerah tersebut adalah orang-orang Turki tersebut, para tentara-tentara Turki. Berikut adalah faktor-faktor penting lain yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Abbasiyah pada periode kedua ini. Yang pertama adalah luasnya wilayah yang harus dikendalikan, sedangkan organisasi dan komunikasinya itu rapuh atau lemah. Yang kedua, ketergantungan kepada tentara sangatlah tinggi sehingga menurunkan semangat rakyat dalam membela negara. Jadi yang tadinya orang-orang atau rakyat di Baghdad itu mereka suka berperang untuk membela negaranya, sedangkan pada waktu itu datanglah para tentara Turki yang mendominasi di wilayah tersebut. Jadi mereka malas untuk membela negara mereka. Yang ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara itu sangat tinggi. Periode dinasti Abbasiyah II dipimpin oleh 13 orang khalifah, yaitu yang pertama Al-Mutawakkil, 2 Al-Muntasir, 3 Al-Musta'in, 4 Al-Mu'taz, 5 Al-Muhtadi, 6 Al-Mu'tamid, 7 Al-Mu'tadid. Kemudian yang ke-8 ada Al-Muqtafi, 9 Al-Muqtadi, 10 Al-Qahir, 11 Al-Rodi, 12 Al-Muttaqi, dan yang terakhir atau ke-13 Al-Mustakfi. Mohon untuk anak-anak semuanya ditulis dengan tahun Hijriyah ataupun tahun Masehinya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.